Salam penyuluhan Eka Karsa Tani Digdaya. Kembali di channel Andres. Saat ini kita akan memasuki tahap persiapan tanam budidaya cabai ya. Jadi kenapa harus kita persiapkan agar nanti pertanaman cabai yang kita tanam nanti itu tidak menghadapi kendala di awal maupun sampai dengan di akhir budidaya. Beberapa hal yang akan kita review pada saat ini adalah pertama tentang jarak tanam ya. Jarak tanam, pelubangan mulsa sudah dilakukan, dan kemudian juga pemasangan perangkap hama sebelum bibit kita tanam. Ini penting sekali karena apa? Karena kita tidak ingin ketika tanaman cabai ini kita tanam langsung terserang hama. Nah, untuk meminimalkan hal tersebut, maka kita pasang perangkap hama minimal 1 hari sebelum tanam itu sudah terpasang, sehingga dia akan memerangkap hama-hama yang ada di lahan untuk kemudian tidak akan mengganggu pertanaman cabai kita nanti. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti. Oke, mulai dengan jarak tanam ya. Di sini kita sudah melakukan pelubangan mulsa. Nah, ini yang dimaksud dengan tanam zigzag, atau kalau orang Jawa bilang untuk walang ya. Jadi di sini, nah ini jarak pertanaman ini saya buat jarak di sini dengan sebelahnya itu adalah 80 cm. Jadi satu sisi ini semuanya 80 cm ya. Terus sisi sebelahnya itu letak lubang tanamnya itu di tengah antara kedua lubang tanam sisi sebelah satunya. Jadi posisinya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini juga saya upayakan supaya lubang tanam ini tidak terlalu jauh ya dengan ini selang drip ya. Jadi tidak terlalu jauh dengan selang drip, sehingga nanti untuk proses pengairan itu akan lebih dekat kepada pertanaman. Intinya seperti itu. Keuntungan kita menggunakan sistem ini adalah pertama, nanti pertanaman kita akan seperti garis lurus ya. Ini karena semuanya hampir ngumpul di tengah, itu akan seperti garis lurus nanti. Sehingga di saat kita manajemen pengendalian hama, kemudian manajemen pemeliharaan lainnya, pemupukan dan segala macam itu akan lebih mudah. Itu untuk persiapan tanam. Dengan jarak tanam yang sekian, yang seperti ini, keuntungan yang kita dapatkan adalah selain mempermudah manajemen pemeliharaan, juga efisiensi lahan ya. Jadi sebagai contoh, dibanding dengan yang jejer kanan kiri ya, jejer manten biasa, itu selisih setiap bulut ini cuma 1. Kalau jejer manten biasa seperti yang dilakukan pada umumnya, jumlah tanaman untuk satu gelut ini sekitar 50 batang. Sementara kalau misalnya kita buat zigzag seperti ini, selisihnya cuma 1, yaitu 49 batang. Akan tetapi ada keunggulannya adalah di mana gulutan ya, atau bedengan ini yang biasanya lebarnya 1 meter menjadi 60 cm. Jadi ada 40 cm yang kita potong dari lebar gulutan sistem konvensional. Sehingga kalau misalnya dikalkulasi keseluruhannya lahan ini, maka akan ada penambahan bedengan itu sampai dengan sekitar 30% ya, 30% dari sistem yang biasa. Otomatis juga akan meningkatkan jumlah populasi lahan kita sebanyak populasi pertanaman kita sebanyak 30%.
Dan ini benar-benar lebih efisien ya daripada cara yang konvensional. Terus berikutnya adalah pada saat persiapan tanam ini kita lakukan pemasangan perangkap hama ya. Nah ini perangkap hamanya. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara pembuatan perangkap hama ini, ada videonya di ada video cara pembuatannya di channel ini juga. Untuk lahan seluas 1/4 hektar, di sini saya pasangin perangkap hama jumlahnya 20 ya, 20 perangkap. Membutuhkan hanya satu tub ya, satu tub lem tikus. Sementara kalau untuk cat semprotnya itu hanya membutuhkan 1/3 botol cat semprot. Jadi sebenarnya sangat sangat ekonomis ya dibanding dengan kita menggunakan buatan pabrik. Perangkap hama ini dia tahan sampai dengan 2 bulan, bahkan bisa lebih. Jadi secara aplikasi di lapangan sebenarnya ini tidak sulit ya. Kita cuma mengumpulkan botol bekas, kemudian kita buat perangkap hama dan kita pasang. 2 bulan kita nggak usah buat lagi. Jadi setelah nanti 2 bulan lemnya sudah tidak lengket lagi, itu kita cuma bersihkan aja botol permukaan luar botolnya itu dengan kain yang sudah kain atau sikat ya, sikat baju misalnya seperti itu, untuk menghilangkan kotoran dan juga lem di permukaan luar botol ini dengan menggunakan bantuan bensin. Nah, setelah itu dicuci lagi dengan sabun biar bau bensinnya hilang ya. Kemudian kita pasang kembali, kita kasih lem tikus lagi, sudah bisa digunakan. Jadi ini masih bisa digunakan berulang kali ya. Kalau misalnya warna kuningnya agak luntur, kita bisa cat lagi dalamnya. Jadi berulang-ulang bisa digunakan dengan hanya sekali kita pembuatannya. Ini sangat-sangat efisien ya, praktis, dan juga manfaatnya luar biasa. Karena saya sudah sering merasakannya. Ini untuk jaraknya ya, jaraknya di sini saya gunakan jarak sekitar 10 meter persegi ya. Kalau untuk cabai, pengalaman saya cukup bagus ya dengan jarak yang seperti ini, 10 meter persegi kita tancepin perangkap hamanya. Cukup efisien untuk membantu mengendalikan hama. Jadi pada video terdahulu saya tidak menggunakan pupuk dasar maupun kapur pertanian ya. Kenapa? Pupuk dasar dan kapur pertanian yang diberikan untuk petanaman cabai saya itu saya lakukan dalam bentuk kocor ya. Kita kocor lebih efisien, lebih fokus kepada tanaman, dan juga lebih praktis ya. Di sini saya menggunakan dosis, jadi sebelum kita tanami itu 3 hari sebelum kita tanam, saya campur pupuk ya, kita larutkan pupuk NPK itu yang nilai N dan P-nya, K dan P-nya tinggi ya. Itu untuk 20 liter itu banyaknya cuma 1 gelas air mineral. Terus kemudian saya campur dengan 1 genggam dolomit ya, atau kapur pertanian. Itu saya aduk, kemudian saya kocor tiap lubangnya ini ya, 1 gelas air mineral. Itu 3 hari sebelum tanam.
Jadi sebagai pupuk dasar untuk tanaman kita, bibit kita yang kita tanam, itulah yang saya gunakan. Jadi untuk selanjutnya nanti untuk pemupukan ya, untuk pemupukan saya selalu menggunakan kapur pertanian. Saya tambahkan dalam bentuk kocor ya, dikocor ya, dengan dosisnya nanti disesuaikan dengan pertumbuhan pertanaman pupuknya. Sementara dolomit ataupun kapur pertaniannya itu saya belikan biasanya untuk tiap 20 liter itu 1 genggam. Setelah persiapan tanam selesai, maka besok ya itu bibit sudah bisa kita tanam. Jadi kita harapkan pada saat pertanaman cabai nanti tidak menghadapi kendala dalam pertumbuhan awalnya dan akan berproduksi cukup baik sampai dengan di akhir periode pertanaman. Baik, demikian persiapan tanam kita. Besok kita akan mulai tanam, dan pada teman-teman semua tetap ikuti perkembangan tahap demi tahap budidaya cabai ini, dan nanti kita tetap bisa evaluasi bersama apakah ada yang kurang ataupun ada yang perlu diperbaiki. Monggo silakan komen di bawah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa. Salam Bernyuluan. Eka Karsa, Tani Digdaya.